Halo, selamat datang di video praktikum algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas mengenai materi modul 5 yang berjudulkan searching. Untuk tujuan praktikum, diantaranya ada mengetahui mengenai logika pencarian dengan metode sekuensial dan interval, mampu mengimplementasikan logika pencarian ke dalam program dan dalam bahasa C. Yang terakhir, mampu melakukan analisis pada algoritma searching yang dibuat. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Nah, jadi algoritma searching itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah nilai dari sebuah array. Algoritma ini pada dasarnya merupakan algoritma perulangan sampai data tersebut ditemukan, atau data tersebut dinyatakan tidak ada di dalam array tersebut. Nah, jadi algoritma searching ini pada umumnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada sequential search, dan yang kedua ada interval search. Nah, untuk definisi dari kedua jenis searching ini ialah sebagai berikut. Jadi, sequential search itu adalah algoritma yang memeriksa setiap data atau nilai dari indeks pertama array sampai indeks terakhir indeks tersebut. Nah, contoh dari sequential search itu ialah linear search. Sedangkan untuk interval search adalah algoritma yang lebih efisien dari sequential search karena tidak harus mengecek semua indeks dalam array tersebut. Namun, array tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi bedanya kalau interval search, data yang berada di array harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti itu, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai linear search. Nah, linear searching ini adalah metode yang bekerja dengan cara mengecek satu persatu isi array tersebut dari awal hingga akhir, hingga nilai tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, linear search ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya merupakan algoritma pencarian yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk kelemahannya, algoritma ini akan menjadi kurang efisien jika diuji menggunakan data yang lebih besar. Untuk memudahkannya, kita masuk ke visualisasi linear search. Nah, di sini ada contoh kasus. Kita mempunyai array yang di dalamnya ada 5 elemen, yaitu 2, 4, 7, 6, dan 5. Dan target pencarian kita ialah elemen 7. Jadi untuk pencarian di linear search dimulai dari indeks ke 0. Apakah nilai indeks ke 0 ini 2 sama dengan target yang kita cari? Nyatanya bukan. Kalau bukan, kita akan lanjut ke indeks pertama. Apakah nilai indeks ke 1 ini sama dengan target? Ternyata masih belum sama. Jadi kita lanjut ke indeks kedua. Apakah nilai indeks kedua ini masih sama dengan target? Ternyata sama. Maka proses pencarian berhenti gitu. Dan ditemukan data ke-7 pada indeks kedua. Ini untuk visualisasi linear search. Mungkin kita coba ke visualisasi selanjutnya ya. Oke. Di sini ada banyak data. Di sini ada data dari indeks ke 0 sampai ke indeks 31. Nah, di sini kita akan menggunakan linear search. Semisal kita ingin mencari data 194. Kita coba dulu 194. Nah, kita pilih yang linear search gitu. Lihat. Oke, jadi kalau bisa dilihat linear search itu tadi berawal dari ini indeks ke 0 sampai dia menemukan nilai yang sama dengan targetnya gitu. Dia akan ngecek satu-satu apakah nilai dari indeks tersebut sama dengan target yang kita tentukan. Itu untuk visualisasinya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke sintaksnya. Oke, jadi ini merupakan sintaks dari linear search. Kalau kita lihat mungkin ini cukup simpel ya. Jadi yang pertama kita declare dulu ada array
yang berisikan 5 elemen tadi, 2, 4, 7, 6, dan 5. Setelah itu kita declare juga size. Size itu sepertinya udah dibahas juga di modul 4 sorting ya. Jadi size itu untuk mengetahui panjang dari array tersebut. Gitu. Jadi selanjutnya kita declare juga data yang dicari. Itu ada tadi yang kita cari kan 7 ya. Maka kita inisiasiin sebagai 7. Terus kita juga mendeklar hasil pencarian. Kita inisiasiin nilainya -1 gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendeklar, kita melakukan perulangan untuk melakukan proses pencarian gitu. Nah, proses pencarian ini kita mulai dari indeks ke-1, indeks ke-0 dengan kita mendeklar i sama dengan 0. Dan i ini akan selalu berulang sampai nilainya lebih kecil daripada si size gitu. Nah, di dalam perulangan ini akan ada kondisional if array ke i sama dengan data cari, maka hasil pencarian tadi yang nilainya -1 kita rubah menjadi indeks tersebut gitu. Nah, itu bila array indeks i sama dengan data cari gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan array indeks i ini tidak pernah sama dengan data yang dicari, maka perulangan ini akan habis dan hasil pencarian nilainya akan selalu -1 gitu. Nah, jika hasil pencarian tidak sama dengan -1, maka printf data ditemukan di indeks yang tadi ditemukan di perulangan gitu. Nah, kalau misalkan hasil pencarian masih -1, maka kita akan mengembalikan data tidak ditemukan dalam array. Itu buat sintaks linear search. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke binary search oleh rekan saya. Oke, selanjutnya binary search. Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data yang terurut. Jadi apabila kita mau menggunakan algoritma ini, kita perlu untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kalau misalkan datanya belum terurut, maka kita nggak bisa pakai algoritma ini ya. Nah, algoritma ini tuh bakalan bagi kumpulan data yang kita udah urutin tadi jadi 2 bagian. Jadi ada bagian yang kiri sama bagian yang kanan. Nah, jadi nanti itu dia akan dibagi 2 terus selama ketika kita bandingkan data yang kita cari dengan elemen tengah, dia nggak ketemu, maka kita bakal bagi 2 lagi gitu. Nah, kalau misalkan data yang kurang dari elemen tengah, maka kita bakalan cari ke yang bagian sebelumnya, atau data yang lebih kecil, yaitu pasti bagian kiri. Kalau elemennya lebih gede, maka kita carinya ke kanan ya, ke data yang lebih besar dari elemen yang kita cari. Terus dilanjut sampai datanya itu ada di tengah. Nih, kita lanjut ke visualisasi contohnya ya. Di sini ada array dengan 10 elemen. 10 elemen berarti indeksnya itu dari 0 sampai 9 ya. Nah, di sini angka yang kita cari adalah angka 5 yang berada di indeks ke-1 ya, indeks ke-1 elemen kedua. Nah, di sini kita bakalan nyari dulu midpoint-nya gitu. Midpoint-nya itu berarti kita nyari dari angka indeks tertinggi dibagi 2 gitu. Ini kan kita di awal perulangan ya. Kalau tadi di linear search itu mulai dari 1, di sini kita mulai dari tengah gitu. Nah, si 9 ini kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya 4,5. Cuman karena dia integer, maka hasilnya itu 4 ya. Nah, di indeks keempat ini ketemu angka 11. Nah, si angka 11 ini kita bandingkan dengan angka yang kita cari. Apakah dia sama atau enggak? Oh enggak, dia beda. 11 sama 5 itu beda. Maka kita lanjut pencariannya. Nah, di sini kita mencarinya tuh berarti ke ruas yang kiri ya, di sebelah kiri sini. Karena dia lebih kecil. Kalau misalkan data yang kita cari misalkan 21, berarti dia akan lanjut ke kanan. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut di bagian sebelah kiri ini. Nah,
Kalau misalkan udah di iterasi kedua kayak gini, caranya itu bagian kiri dikurang bagian yang kanan bagi dua. Atau boleh eh, data tengah yang tadi ya, ini kan 4-nya udah gak masuk, berarti dia masuk ke 3. Nah, si 3 ini dikurangin sama 0, dibagi 2. Nah, 3 kurang 0 itu kan 3. Nah, dibagi 2 berarti 1,5. Nah, 1,5-nya itu dalam integer, berarti dia indeks ke 1. Nah, si angka 1 ini, si angka 5 ini, kita bandingkan sama data yang kita cari. Apakah dia sama? Nah, apabila angka yang kita cari itu sama dengan data yang ada di tengah ini, maka dia udah ketemu ya. Gitu. Rumusnya itu yang tadi ya. Ada yang bagian indeks indeks tengah dikurangin indeks awal dibagi 2. Bisa juga indeks kiri ditambah indeks kanan dikurangin lagi yang kiri dibagi 2. Sama aja gitu. Oke. Ini contoh implementasi array-nya ya. Ini yang tadi. Jadi ada array sebanyak 10 elemen. Di sini kita cari dulu berapa banyak jumlah elemennya. Nah, di sini kita dapat nih size-nya itu adalah 10. Target yang kita carinya 5. Nah, di sini left itu menunjukkan bahwa ya, indeks awal di sebelah kiri itu adalah 0 dan indeks akhirnya itu adalah size min 1. Kenapa dikurang 1? Karena elemennya itu adalah 10. Sedangkan indeks maksimalnya itu adalah 9. Maka 10-nya itu harus dikurangin 1 biar jadi indeks terakhirnya gitu. Lalu di sini ada result. Resultnya itu adalah min 1. Jadi untuk result di sini dia itu tipe datanya boleh integer, boleh menggunakan boolean. Jadi apabila si result ini dia hasilnya tidak berubah sampai akhir yaitu min 1, maka bisa kita pastikan elemen yang kita cari itu nggak ketemu. Tapi kalau misalkan si resultnya itu berubah, dia udah pasti datanya itu ketemu karena kan dia ada gitu. Nah, di sini kita cari selama ruas kirinya itu tidak sama dengan ruas yang kanan ya. Jadi ini adalah kondisi terakhir di mana si datanya itu bakal dicari gitu. Jadi di kondisi terakhir tuh ya, ini worst case, dia itu akan jadi dua seperti ini. Misalkan data yang kita carinya itu seperti tadi. Nah, dia itu akan dibandingkan indeks yang kiri sama yang kanannya itu karena udah di akhir, dia itu cuman ada satu ya. Jadi angka 0 sama angka 3 ini tuh udah nggak dianggap gitu. Nah, karena dia cuman ada dua elemen doang yang dibandingin, maka itu udah yang paling terakhir gitu. Nah, kita mencari dulu bagian tengahnya ya, indeks tengahnya menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadinya boleh seperti ini, boleh yang lebih mudahnya itu awal tambah akhir bagi 2 ya, gitu. Nah, apabila array di indeks tengah itu sama dengan target, ya udah berarti itu hasilnya. Nah, tapi kalau bukan, kita ngecek awalnya itu apakah si data yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalkan data yang kita cari sekarang di indeks tengahnya itu lebih kecil daripada targetnya ya. Nah, maka kita akan menjadikan ruas left ini itu sebagai ruas awal ya, mid. Seperti itu. Jadi, ruas awalnya itu adalah 4. Gitu. Ditambah 1 karena yang 4-nya sudah dicek. Nah, lalu lanjut. Apakah karena tadi data yang keempatnya itu ditambah 1 ya, karena kan data yang kita cari itu lebih kecil daripada targetnya ya. Data mid-nya itu 11. Nah, maka left-nya itu adalah mid tambah 1. Tuh. Nah, sekarang itu bakalan terus dilanjutin sampai hasilnya itu yang tengah. Oke, kalau misalkan dia nggak masuk sini sampai akhir, dia nggak ketemu. Datanya itu nggak akan berubah, pasti min 1 sampai akhir. Kalau misalkan dia berubah, berarti datanya ketemu di indeks sekian. Di sini jangan lupa ditambahin break biar perulangannya berhenti.
Oke. Nah, di sini kita masuk ke perulangannya. Ini contoh implementasi binary search ya. Di sini kita mau coba cari angka 360 ya. 360. Kita coba control. Oke, binary search. Nah, dia akan membagi datanya itu menjadi 3 ruas ya. Ini ruas tengahnya, dan ini itu ruas kiri, dan ini ruas kanan. Nah, dia cari dulu angka yang bagian paling kecil itu berapa sih gitu. Karena awalnya 0, akhirnya itu 31, berarti 31 dibagi 2, itu 15 setengah. Nah, 15 setengah nih ya. Karena dia integer berarti 15. Nah, lanjut. Nah, data yang kita cari itu lebih kecil ya daripada 575. Nah, ini 575, data yang kita cari 360. Dia lebih kecil. Nah, di sini dia bakalan pindah ke ruas kiri. Nah, lalu low-nya 0, high-nya itu 14. Nah, high-nya itu 14 ya. Ruas kanannya itu berarti 14. Nah, di sini mid-nya belum berubah, kita cari mid tengahnya itu. Nah, 14 dibagi 2, ini kan awalnya 0, akhirnya 14. 14 dibagi 2 harusnya 7. Nah, 7. Nah, kita cari lagi nih, 360, apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari 272? Jawabannya lebih besar. Nah, karena dia lebih besar, kita bakalan menjadikan ruas yang kanan sebagai luas pencarian kita. Nah, di sini kita cari lagi bagian yang tengahnya. Nah, di sini cara carinya berarti 8 tambah 14 dibagi 2. 8 tambah 14 bagi 2, hasilnya itu 22. 22 dibagi 2, 11. Nah, 11 ya. Nah, 346. Di sini kita bandingin lagi. Dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil? Jawabannya lebih kecil ya. Nah, karena dia lebih kecil, dia akan menjadikan ruas kirinya sebagai ruas pencarian lagi. Nah, di sini sekarang awalnya low-nya 8, high-nya 10, mid-nya 9 ya. Nah, di sini kita ngebandingin sama angka 9. Nah, dia udah ketemu di angka 9. Gitu. Ketemu di indeks ke sekian lah. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak ketemu sampai akhir ya, berarti data yang kita bandingin kan cuma ada 2 gitu, yang kiri sama yang kanan. Jadi kalau misalkan datanya itu udah sama di yang ini, nah left itu lebih kecil sama dengan yang kanan. Nah, dia kan pasti sama nih ya, dia bisa ngebandingin angka dirinya sama dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin kita kasih contoh data yang dia nggak ada ya. Nah, data 361 binary. Nih, di sini dia ke kiri, terus ke kanan. Nah, terus kita cari tengahnya lagi. Dia ke kiri. Nah, di sini mulai tricky. Nah, dia dibandingin sama yang tengah. Gak ada. Dia ke ruas yang kanan. Nah, dia ke ruas yang kanan. Terus dia ngebandingin sama dirinya sendiri. Ya kan? Makanya di sini left tidak sama, lebih kecil sama dengan right gitu. Karena dia bisa ngebandingin data sama dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, berarti datanya udah pasti nggak ketemu. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk materi searching pada praktikum kali ini. Semoga berhasil dalam mengerjakan TP. Semangat!